Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup turun 1% ke angka 4.588. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah di-request teman-teman pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham MNCN. Saham MNCN pada perdagangan hari ini masih melanjutkan penurunan dan ditutup turun 3% lebih ke harga 805. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham MNCN masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya memang MNCN sempat rebound saat menyentuh daerah support di harga 750. Setelah berhasil rebound, jika kita lihat MNCN mulai naik, tapi saat menyentuh garis EMA 50, MNCN gagal break dan mulai turun kembali. Saat ini MNCN berada tepat di daerah support di harga 800. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan Bantar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat Bantar masih melakukan distribusi pada penurunan 3% ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat dalam 1 bulan terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi pada saham MNCN. Dari data yang kita dapat, sebenarnya MNCN dalam 1 minggu ke depan masih berpeluang untuk turun menembus daerah support di harga 800 dan melanjutkan penurunan menuju support di harga 750. Besok masih ada peluang MNCN untuk rebound sementara. Karena jika kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini MNCN sudah turun lumayan tajam. Tapi untuk dalam jangka 1 minggu ke depan, sebaiknya apabila teman-teman ingin entry hanya trading jangka pendek. Dan paling amannya adalah tunggu MNCN berhasil rebound kembali dari harga 750 baru teman-teman entry. Karena apabila MNCN gagal bertahan di atas harga 750, maka MNCN akan sangat downtrend dan berpeluang untuk turun menuju harga 500. Berikutnya saya akan menganalisa saham ITMG. Saham ITMG pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 7.700. Bisa kita perhatikan di grafik, bentuk grafiknya hampir sama dengan saham ALI tadi. Jadi berusaha naik mendekati garis EMA 50 dan terlihat masih gagal break dan mulai turun kembali. Jadi selama 1 bulan terakhir ini saham ITMG masih bergerak sideways dengan resisten berada di garis EMA 50 dan support terdekat saat ini berada di harga 7.000. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan Bantar dan asing pada penurunan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat Bantar malah melakukan sedikit akumulasi pada penurunan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing, jika kita lihat asing dalam 1 bulan terakhir ini juga masih terus melakukan distribusi pada saham ITMG. Dari data yang kita dapat ini, untuk teman-teman telah berhasil membeli saham ITMG saat ini, sahamnya masih layak di hold selama masih bertahan di atas harga 7.000. Karena dalam 1 minggu ke depan saya melihat ITMG masih akan bergerak sideways dengan range harga support di harga 7.000 dan resisten berada di garis EMA 50 di sekitar harga 8.200. Jadi saat ini lebih cocok untuk di swing trade pada saham ITMG. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry bisa tunggu di sekitar harga 7.000.
Jadi saat ITMG menyentuh atau mendekati harga 7.000 mulai rebound, teman-teman boleh entry dan sudah harus take profit apabila terlihat masih gagal break saat menyentuh atau mendekati resisten di EMA 50. Selanjutnya saya menganalisa saham AALLI. Saham AALLI pada perdagangan hari ini ditutup turun 6% lebih ke harga 6.275. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham AALI masih bergerak sideways dan terlihat masih berada di bawah garis resisten di EMA 50 di sekitar harga 7.000. Dengan daerah support jika kita perhatikan saat ini berada di sekitar harga 6.000. Kemarin saham AALI sempat naik 7% lebih dan naik mendekati resisten di EMA 50, tapi hari ini mulai turun kembali. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar hari ini melakukan distribusi pada penurunan hampir 7% ini. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing hari ini mulai melakukan distribusi. Pada 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing mulai masuk. Jadi pada sekitar tanggal 30 April asing mulai masuk di sekitar harga 6.100-an. Setelah itu mulai naik terus diakumulasi, terakhir pada kenaikan 7% ini terus diakumulasi dan hari ini mereka mulai melakukan take profit. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar pada kenaikan 7% kemarin. Bisa kita lihat di data broker summary ini pada saat tanggal 11 Mei kemarin, pada saat kenaikan 7% lebih tidak terlihat adanya akumulasi maupun distribusi. Jadi memang kenaikan 7% ini hanya sengaja dinaikkan bandar supaya retail berminat untuk entry membeli saham ini. Dan setelah kenaikan 7% lebih ini, hari ini bandar dan asing mulai melakukan take profit di harga atas. Jadi dari data yang kita dapat ini saya melihat saham ALI masih berpeluang untuk turun kembali menuju support di harga 6.000. Untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ALI di harga atas maupun di harga bawah, selama masih bertahan di atas harga 6.000, tidak perlu melakukan take profit maupun cut loss. Jadi hold saja terus. Dan apabila ingin take profit, sebaiknya take profit apabila saham ini mulai naik tapi menyentuh garis EMA 50 mulai turun kembali. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham BBRI. Saham BBRI pada perdagangan hari ini ditutup turun hampir 5% ke harga 2.490. Bisa kita perhatikan di grafik, dalam 1 bulan sampai 2 bulan terakhir ini saham BBRI memang masih bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi terlihat masih gagal break dari harga 3.000 dan saat ini mulai turun kembali menuju support kuatnya di harga 2.500. Jadi hari ini BBRI tertahan di daerah support di harga 2.500. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan arahnya sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hampir 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hari ini. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing hari ini juga melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar. Untuk teman-teman yang telah mengikuti analisa saya pada saham BBRI minggu lalu, pada saat kenaikan 5% ini saya sudah menjelaskan hati-hati karena kenaikan 5% ini disertai distribusi oleh bandar dan asing. Jadi kemungkinan besar kenaikan 5% ini hanya akan berlangsung sementara. Jadi setelah kenaikan ke 2.730 saat ini turun kembali menuju harga 2.500. Sebelumnya memang saya bilang untuk membeli saham BBRI bisa tunggu di harga 2.500 apabila teman-teman sabar. Dan sekarang harga 2.500 telah tercapai. Sekarang layakkah kita membeli saham BBRI saat ini? Apabila kita lihat dari broker summary dan pergerakan asing, saat ini masih belum layak untuk membeli saham BBRI. Karena hari ini
bandar dan asing masih terus melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar. Besok masih ada peluang BBRI untuk rebound sementara. Karena hari ini sudah turun lumayan tajam. Jadi besok ada peluang untuk naik sementara. Kenaikan itu bisa teman-teman manfaatkan untuk trading jangka pendek. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin entry di harga bawah, sebaiknya tunggu apabila besok berhasil naik disertai adanya akumulasi bandar dan asing, teman-teman boleh entry. Tapi selama asing masih terus melakukan distribusi pada saham BBRI masih akan terus mengalami penurunan dan masih berpeluang untuk turun menembus support di harga 2.500 ini dan melanjutkan penurunan menuju support kuat berikutnya di harga 2.000. Jadi saat ini untuk saham BBRI juga saran saya hanya trading jangka pendek. Untuk investasi sebaiknya tunggu saham BBRI berhasil rebound dari daerah support kuat di harga 2.500. Apabila gagal, sebaiknya tunggu di harga 2.300 atau di harga 2.000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.